kami dimanapun kalian berada, terutama di Kuskupan Sorong. Salam misioner. Hari ini kita kembali lagi di minggu biasa ke-16 dengan tema Sabar Terhadap Sesama. Hari ini kita akan ditemani oleh Suster Justisia, Ketua KKI, Adik Desi, Adik Sisilia, dan ada Adik Arlin, dan juga ada Adik Ano. Ada kakak-kakak kameramen, kakak Felin, dan kakak Gerli. Kita semua juga akan ditemani bersama saya, kakak Livia, dan kita kedatangan Ketua Missioner Paroki Santo Petrus Remu, kakak Carlos. Halo, selamat pagi kakak-kakak animatris dan adik-adik sekami dimanapun berada secara istimewa di Keuskupan Manokwari Sorong. Salam misioner. Jumpa kembali dengan kami KKI Keuskupan Manokwari Sorong dalam temu sekami Minggu Pekan Biasa ke-16 dengan tema Sabar Terhadap Sesama. Kakak animatris dan juga dari sekami yang terkasih, nanti untuk bacaan Injil dan pendalaman materi itu akan diberikan oleh temanmu Desi Sisilia Kandang. Kemudian untuk aktivitas misioner, karena bacaan Injil terkait dengan lalang di antara gandum, sebentar kami anak-anak misioner akan kerja bakti sebentar. Kemudian setelah kerja bakti, tentu saja kita akan menutup pertemuan dan juga mengajak adik-adik semua agar kita tidak menjadi lalang ataupun juga rumput di dalam gereja kita, gereja Katolik, sehingga kita menjadi gereja yang senantiasa menyatu, melekat pada Yesus sendiri. Selamat mengikuti. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Teman-teman dan adik-adik sekami sekalian, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, marilah kita berdoa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, bantulah kami agar mampu tumbuh menjadi seperti tanaman yang baik, walaupun banyak lalang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut karangan Santo Matius. Muliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang itu? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar,
Kemudian kumpulkanlah gandum itu di dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak sejahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan di dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat letapan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan hingga saat ini. Itu karena semua anugerah dari Tuhan. Nah, pada kali ini, pertama kakak akan bertanya, pernahkah adik-adik menanam di kebun? Jika pernah, adik-adik pasti tahu bahwa salah satu musuh terbesarnya adalah rumput. Rumput akan merusak dan mematikan kesuburan tanah sehingga menghambat tumbuhnya tanaman yang kita tanam. Apa yang dapat adik-adik lakukan? Yang dapat adik-adik lakukan ialah dengan menggunakan campur untuk mendongkel dan mencabut mendongkel rumput tersebut. Tetapi mungkin sebagian dari tanaman yang baik juga akan ikut tercabut. Maka ketika adik-adik menanam tanaman, kemudian terdapat rumput di antaranya, jika jarak antara rumput dan tanaman itu jauh, adik-adik bisa mencabutnya. Tetapi jika jarak antara rumput dengan tanaman itu sangat dekat, janganlah adik-adik cabut. Mengapa? Karena tanaman yang baik juga akan ikut tercabut. Cara lain yang dapat adik-adik lakukan untuk membasmi rumput adalah dengan memberi obat membasmi rumput. Obat itu betul-betul dapat membasmi rumput. Masalahnya, sewaktu tanaman sama-sama masih kecil, pasti sulit untuk dibedakan mana rumput dan mana tanaman yang baik. Sedangkan obat itu membunuh semua tanaman yang kena semprot. Karena itu, ada baiknya kita biarkan rumput itu sampai saat musim panen tiba. Dengan mudah, kita dapat membedakan mana rumput dan mana tanaman yang baik. Maka ketika adik-adik mau memberi obat pembasmi atau mencabut rumput, sebaiknya adik-adik biarkan sampai saatnya musim panen tiba, sehingga adik-adik mulai dapat membedakan mana rumput dan mana tanaman yang baik. Suatu ketika Yesus mempertandingkan gerejanya dengan kebun yang penuh lalang. Dalam gereja memang ada orang yang tidak sungguh-sungguh mau menjadi anggota gereja. Mereka melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak percaya dengan ajaran Injil. Mereka kadang-kadang mengucapkan kata-kata dengan penuh kebencian terhadap anggota gereja lainnya dan berusaha menyakiti mereka. Adik-adik, ketika kita melihat orang yang rajin mengikuti misa di gereja, tetapi dia sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan gereja dan ibadah lingkungan. Dan ketika mereka melihat kita yang terlibat dalam kegiatan gereja dan ibadah lingkungan, mereka akan melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita dengan berupa perkataan dan perbuatan. Misalnya ada adik-adik punya teman yang melihat adik-adik ikut terlibat dalam kegiatan gereja dan ibadah lingkungan. Karena mereka iri dan tidak suka, mereka akan mengeluarkan kata-kata dan seperti ikoni masa ikut kegiatan gereja dan ibadah lingkungan, terus kok punya begitu-begitu saja. Nah, mereka itulah laksana lalang di kebun. Mengapa mereka dibilang seperti itu? Karena mereka adalah rumput dan kita yang ikut terlibat dalam kegiatan gereja dan ibadah lingkungan ialah tanaman yang baik.
Maka kita harus berhati-hati dalam menyingkirkan orang-orang seperti itu dari gereja. Dalam pengajarannya, Yesus mengatakan bahwa kita tidak usah mengkhawatirkan rumput yang tumbuh di sekitar kita. Jika kita khawatir, kita mungkin malah akan melakukan lebih banyak kesalahan daripada kebajikan. Ia minta agar kita menyerahkan rumput itu pada pihak penghakiman Allah dan lebih berkonsentrasi pada apa yang Allah yang kita lakukan, yaitu menghasilkan buah yang baik. Dalam kehidupan bersama kita mesti sabar dan tekun berbuat kebaikan. Adik-adik, kapanpun kalian melihat dan berpikir bahwa orang-orang itu seharusnya tidak ada di gereja, maka sebelum kita mengambil cangkul atau obat pembasmi rumput, ingatlah baik-baik nasihat Yesus itu. Serahkan semua kepada Allah. Jika kita berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, kita akan lebih banyak berbuat kesalahan daripada kebaikan. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kayaknya nggak mungkin sekali kesana itu Ferry. Oh iya itu betul maaf ya. Jangan mengumpul. Banyak hujan begini.
Kemudian dari KKI Keuskupan Manokwari Sorong, adik-adik dan kakak-kakak animatris, mari kita bersihkan lingkungan sekitar rumah kita, kebun kita, halaman kita dari rumput-rumput liar yang mengganggu, supaya rumah kita menjadi bersih, lingkungan kita menjadi lingkungan yang segar dan juga lingkungan yang sehat untuk tempat tinggal kita. Demikian adik-adik dan kakak-kakak animatris, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Teman dan adik-adik sekami, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah membimbing dan melindungi kami dari awal kegiatan kami. Kami mohon, bantulah kami agar saling mengasihi dan menyerahkan penghakiman ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.